Ada kata-kata kasar buat kalian yang nggak suka kata-kata kasar, boleh tutup video ini dan nonton Limbat aja tuh yang nggak pernah ngomong dan bahasa kasar ya. Jangan nonton video ini. Gue mohon izin banget di bulan-bulan ini gue ngomong kotor ya untuk di video kali ini aja. Selebihnya gue bakal nahan gara-gara di video kali ini gue udah nggak kuat lagi. Dan sorry gue nggak recordnya pakai kamera depan HP gue nggak proper gitu kan kayak video-video gue sebelumnya gitu kan. Dan gue nggak peduli juga sama video ini. Mau viewsnya banyak kayak, mau viewsnya dikit kayak, mau kena dolar kuning kayak, mau kena dolar bebek kayak. Donal woy, Donal. Pasti pada ngakak nih di rumah gini kerjok gue. Ini gue begini aja, gara-gara gue lagi males gitu untuk kayak proper gibah gitu. Gue cuma pengen ngebacot begini aja tanpa harus kayak setting segala macam. Gara-gara ini terlalu gondok dan misalkan kalian kayak mau carinya kayak wah maunya settingannya bagus segala macam, kalian jangan nonton gua, kalian beli aja tuh PS5 ya kan yang grafiknya lebih bagus segala macam. Jangan nonton gua. Jadi nggak usah pakai banyak bacot. Kemarin banyak banget yang nge-DM gua dan mention gua tentang ada salah satu YouTuber yang buat onar lagi di dunia per-YouTubean. Udah pastinya orang bodoh dan orang goblok, kalau nggak mungkin gua bahas di video gua. Dia buat prank ya. Isi pranknya itu adalah dia nge-prank transpuan kalau misalkan bahasa kasarnya itu kayak banci atau bencong gitu kan. Dia ngeprank dengan memberikan sembako yang isinya itu sampah dan batu. Bayangin, isinya ripanjul dan batu. Dan gue di Instagram juga kemarin udah ngomong bahwa gue gak bakal nge-react-nya orang, nge-react videonya maksudnya, dan dimasukin ke channel YouTube gue. Karena kalau misalkan gue react, itu akan menambahkan exposure untuk dia. Yang gue suruh di Instagram itu, untuk penonton gue suruh dia nge-report orangnya, report YouTube-nya dan nge-report videonya supaya video itu di take down. Menurut gue tuh videonya udah gak layak ditonton dan menurut gue udah ngarah ke pelecehan gitu. Dan yang bikin lucunya lagi, dia adalah salah satu followers gue. Dia follow gue tapi gue gak pandang bulu dia mau followers gue kayak mau followers siapa kayak mau followersnya anaknya Donald Trump kayak mau selingkuhannya siapa, gue nggak peduli. Yang penting kalau nih orang udah ngentot, gue nggak pandang bulu, gue bakal blok dia dan gue bakal blast dia dan gue bakal hajar dia sampai mampus kalau misalkan dia emang orang ngentot gitu kan. Dan gue kalau misalkan followers gue seperti ini, gue bakal malu sih kayak nih orang nge-follow gue dan kelakuan orang ini kayak gitu. Gue malu aja punya followers kayak gitu. Gue mendingan followers gue isinya bot semua dibandingkan isinya real manusia tapi orangnya seperti dia semua. Gue gak sudi men punya followers kayak lu. Gue mendingan mati aja, mendingan lu goblok anjing daripada lu jadi toxic buat followers gue yang pinter-pinter anjing. Dan gue suruh penonton gue untuk nge-report dia dan pada ujungnya video dia berhasil ke take down. Itu bukan gara-gara penonton gue doang, tapi gara-gara influencer lain yang keluh kesahnya juga sama kayak gue dan ngebantu report. Terima kasih untuk kalian semua udah menghilangkan orang tol seperti ini. Videonya di take down dari YouTube gara-gara pelecehan gitu kan, udah pasti kan. Dan pertanyaannya kayak, gue kenapa sekarang lu buat videonya? Tadi kan lu bilang lu gak mau buat videonya, kenapa lu sekarang lu buat? Ya jadi kemarin gue gak mau buat gara-gara video itu masih ada. Karena kalau misalkan gue react video dia waktu dia belum di take down, itu akan menambahkan AdSense buat dia juga. Jadi kayak gue tonton video dia, gue react, gue masukin channel YouTube gue, udah pasti otomatis view dia naik kan gara-gara gue react gitu. Gue gak mau kayak gitu. Dan sedangkan sekarang videonya udah gak ada dan orangnya lagi kena panis sama warga dan sama hukum juga. Udah gak ada bedanya, gue mau react mau gak react, dia juga gak bakal ada orangnya. Soalnya dia sekarang lagi mau dimasukin penjara ya kan. Dan sekarang nih orang lagi kabur ya kan, lagi dicari sama polisi dan warga. Dan nih orang kabur dari rumahnya, dicari nggak ada, lagi digerebek warga. Lu gue bilang kayak lu sok jagoan gitu depan kamera di YouTube gitu kan, ngerendahin orang. Giliran sekarang diciduk sama orang-orang gitu kan, sama warga yang punya otak cerdas, lu malah kabur ya kan. Lu malah kabur pakai doblet ya kan, ngilang aja gitu. Lu nggak tahu mata-mata kita tuh banyak. Lu mau kabur kemanapun lu bakal ketahuan men. Yang sekarang pengen gue tekenin ya, proses hukum itu nggak bakal bisa berjalan kalau misalkan nggak ada satu belah pihak yang keberatan. Misalkan nih orang ngeprank terus transponnya tuh nggak apa-apa di prank seperti itu, dia pun oke aja, fine aja, itu nggak apa-apa. Lu nggak bakal masuk ke proses hukum gara-gara orang yang itu nggak keberatan untuk dibecandain ya kan, bercanda kayak gitu. Beda halnya kalau misalkan lu begituin tapi itu orang nggak senang, nah dia laporin, nah lu bisa kena hukuman gara-gara ada satu orang yang diberatkan gitu kan. Jadi hukum itu bakal berlangsung untuk lu gara-gara salah satu pihaknya keberatan. Ya kita sebagai manusia pada ujungnya kayak misalkan lu minta maaf, klarifikasi, terus lu timbun sama video-video lain, udah pasti ujungnya orang-orang bakal lupa dan maafin lu gara-gara ya udahlah
orang bakal catch up sama drama-drama baru yang masih fresh gitu, dan orang bakal lupa. Kita mah fine-fine aja untuk maafin lu, maafin oke. Cuman proses hukum menurut gua harus tetap berlanjut, gara-gara ini udah pelecehan, men. Lu mah nggak rendah orang-orang transpuan. Gua tau banget kalau misalkan orang-orang gini emang ngincar traffic ya kan, supaya di react sama YouTuber besar, dapat exposure. Gara-gara kalau misalkan lu mau di react sama YouTuber besar, itu antara lu bodoh, kalau nggak bodoh banget gitu kan. Gak mungkin orang-orang pinter gitu direct sama orang gitu kan, pasti antara bodoh kalau nggak bodoh banget gitu. Dan dia tahu kayak, wah kalau misalkan gue buat video bodoh, pada ujungnya gue tinggal klarifikasi aja nih, semua masalah bisa selesai. Jadi klarifikasi itu adalah tameng. Setiap video dia cepu, dia tinggal minta maaf. Sebenarnya kalau misalnya klarifikasi itu lu kayak sekali aja cukup, kayak untuk kedepannya lu tahu, oh kayak gini tuh nggak boleh, lu buat video ini kayak gini tuh nggak boleh. Dia tetap aja kayak buat video kayak gitu lah. Dulu dia pernah nge-review PSK juga, kayak apa sih di pikiran lu ngentot, bisa nge-review PSK gitu kan. Gue kasih tahu ya, emang ada pekerjaan PSK, cuma PSK tuh nggak seneng sebenarnya dipanggil PSK. Kayak lu panggil PSK gitu, kayak PSK segala macam, walaupun dia tahu di PSK orang nggak seneng men disebut seperti itu, walaupun emang kerjaan dia emang pekerja seks komersial gitu. Lu mesti hal-hal seperti itu lu harus lu pahamin, hidup di dunia kayak gini dan lu review lagi ngentot. Itu kan ibaratnya pekerjaan PSK itu bukan pekerjaan yang harus lu banggain sih, walaupun lu nggak tahu di belakangnya itu kayak PSK ini udah berbuat apa untuk keluarganya sampai dia jadi PSK. Lu nggak boleh ngejudge itu. Dan menurut gue PSK ya yang tadi gue bilang bukannya pekerjaannya sesuatu yang harus dibanggain gitu, kayak gue PSK, gue pelacur, gue lontek. Nggak ada men yang seneng dipanggil itu. Tapi lu harus mikir kenapa dia bisa jadi PSK seperti itu ya kan. Di belakang itu kayak mungkin dia kayak menafkahin keluarganya, dia mau nggak mau harus jadi kayak begituan. Ya lu nggak ada yang tahu, lu nggak bisa ngejudge. Menurut gue yang seperti gue bilang di video-video gue sebelumnya, ya asalkan dia nggak mengganggu hidup gue, ya silahkan lu jalanin. Nah sekarang nih lu rasain nih, sekarang lu dicari warga dan lagi jadi TO polisi. Dan setahu gue dia udah ketangkap juga dan udah digebukin warga juga kan. Sekarang soalnya ada beberapa orang kayak rela ngelakuin apapun demi fame, halalin segala cara tanpa harus pedulin orang. Yang penting gimana cara gue viral, gimana cara gue bisa kedengeran di kuping-kuping YouTuber besar, supaya gue di-react gitu, supaya gue naik. Emang lu kira sekarang lu dengan cara klarifikasi lu bisa kabur segala macam? Sekarang udah ada buktinya. Sekarang nih gue ngomong sama YouTuber di luar sana ya, yang masih kayak cari sensasi dengan cara goblok ya kan, dan lu selesai sama klarifikasi. Mungkin sekarang bagi lu ini masih berhasil, tapi lu lihat sekarang contohnya kayak gini, klarifikasi udah nggak bakal pengaruh men. Lu mau klarifikasi gimana, hukum tetap berlanjut. Nah yang gue suka sekarang orang-orang seperti ini udah ada bukti konkretnya dan bukti nyatanya depan mata kita. Sosmed itu bisa mempengaruhi kita segitu gedenya, dan kita bisa dipenjara gara-gara kita bersosmed. Jadi lu mesti hati-hati bersosmed gitu. Dan gue sangat mendukung kalau misalkan ada proses hukum, kalau misalkan ada orang menyalahgunakan sosmed. Oke, jadi inti dari video ini adalah gue nggak seneng sama orang-orang seperti ini. Kenapa lu perlakuin orang seperti itu? Kayak nggak usah transpuan deh, nggak usah transpuan anjing. Maksud gue, siapapun lu kasih sembako isi sampah, semua orang marah ngentot. Misalkan ya udah lu kasih aja ke orang di jalan, stranger, bukan transpon, orang biasa, netizen biasa aja gitu, lu prank isi sampah. Maksudnya apa anjing kayak gitu? Jangankan manusia deh, binatang lu kasih makan sampah gitu, misalkan seekor binatang anjing, itu lu kan manusia juga tai, udah kasih binatang tuh sampah, apalagi yang masih wujudnya manusia terus lu kayak gituin. Ya mungkin dia jijik gitu sama orang-orang yang transpuan, bencong, banci dan sebagainya. Gue nggak jadi masalah lu benci sama orang-orang seperti itu, maksudnya kayak jijik gitu, bukan benci. Tapi lu nggak usah memperlakukan mereka tuh seperti. Oke guys, kita mau bahas sebuah kejadian yang lagi viral belakangan ini ya, bahwa ada orang goblok yang melakukan hal goblok gitu ya, makanya dia goblok ya, gitulah pokoknya. Tuh jadi pengen nahan emosi, cuman di luar kelakuan dia gitu. Ini lagi kayak gini tuh lagi nggak bisa dibercandain gitu loh. Ini lagi kita lagi ngadapin musuh yang lagi nggak kelihatan, kita lagi ngadapin pandemi dunia. Kalau ada virus corona, kalau ada bahaya gitu, bahaya lo itu tempat yang di jalanannya udah nggak gimana ya, lo jalan-jalannya sebenarnya udah bahaya, dan lo kasih sampah ke orang-orang yang kita nggak tahu itu mungkin ada bisa ada virusnya gitu, bisa ketularan. Dan ini
ini kita semua lagi kesusahan di bidang ekonomi gitu loh, lagi susah semuanya. Terus mereka lo bercandain dengan kasih harapan, yang makan aja susah, lo bercandain kasih harapan, kasih makanan buat sahur, tapi isinya sampah. Lo goblok apa goblok gitu loh. Terus gue baca komen-komennya banyak, jangan bikin orang ini terkenal, jangan bikin orang ini terkenal. Enggak, dia harus kita bikin terkenal karena kegoblokannya. Terus nanti kalau terkenal dia buka endorse juga orang Indonesia memaafkan. Belum tentu, nggak semuanya kayak gitu. Waktu itu ada ABG yang kalau nggak salah video call cium-ciuman segala macam, yang IG-nya nggak terkenal juga kok. Kalau memang dia nanti suatu saat akan terkenal, itu bukan karena nggak gampang juga gitu. Pasti dia memang punya potensi, memang dia punya sesuatu yang bikin dia bisa konsisten dalam berkarya. Tapi kalau dia melakukan hal kebodohan, kita juga mati sendiri kok. Apalagi ini orang tolol banget. Gue ngeliatnya emosi banget begitu ngeliat. Gue bilang, nih emang sih waria gitu loh. Bukan hak gue buat ngejudge mereka salah atau benar, itu pilihan hidup mereka. Tapi nggak gitu caranya gitu. Kayak kalian lihat aja lah sendiri videonya gitu. Kalian tonton, cari aja tuh Ferdian Plaka lah, atau orang tolol ini nih kalau ke Jakarta lo abis goblok. Dia orang Bandung, dia kabur, orang-orang Bandung juga nyari dia. Kabar terakhirnya temennya ketangkep. Nih kalau gue ketemu nih orang nih sampai datang ke Jakarta nih ya, kalau ketemu mungkin dia suatu saat menjadi YouTuber terkenal gitu, ketemu lo tahu yang terjadi sama terserah deh. Tahu? Dia sampai langsung tangkap. Sini top dia. Terima kasih banyak semuanya, thank you. Gila. Kamu stres. Gue keplakin kepala ya. Iya, kalau ini gue sentil biji mata ini. Pas, gue bilang jadi orang jangan tolol gitu kan. Duh, pokoknya gue harus bikin orang terkenal akan kelakuan tololnya. Please, ini bukan hate speech, cuman peringatan gitu loh untuk ini si goblok nih ya. Update status lagi di IG. Kalau follower lebih dari 30.000, gue akan menyerahkan diri gue ke polisi. Sekarang gue cek terakhir, by the way, follower 40.000. Sumpah ini bukan mau panjat sosial. Itu goblok banget ya. Itu tujuan lo. Ya kalau lo ngaku salah, lo serahin diri lo ke polisi, minta maaf, goblok gitu, minta maaf. Ya udah selesai gitu, minta maaf. Belum tentu juga dimaafin gitu kalau minta maaf ya, tapi at least lo minta maaf dulu. Ini bukan yang mau pansos guys. Tapi kalau follower gue nembus 30.000, gue akan serahin diri gue ke polisi. Ya udah rusak emang. Video-videonya gue cari tahu, view-nya banyak tapi kayak video asik-asik di apart sama cewek ini, terus vulgar-vulgar. Gue bilang emang tolol emang nih bocah nih. Astaga. Siapa yang waktu itu viral nyolong sanitizer gitu? Ya hilang juga kok, belum tentu yang viral. Terus don't make dumb people famous. Enggak, kita harus bikin dia terkenal akan kegoblokannya. Hashtag tuh ya, lo terkenal gara-gara kegoblokan lo gitu. Next, mungkin lo bisa report Instagramnya, report YouTube-nya kalau kontennya masih tolol kayak gini, supaya ini orang mati di sosial media gitu. Jangan ada lagi orang tolol kayak gini. Tapi dia harus terkenal dulu nih si pasal yang lagi viral namanya. Itu ada salah satu YouTuber yang kontroversial. Jadi dia itu sekarang lagi jadi DPO. Oh, DPO jadi? Ya. So jadi gue di sini mau memberikan tanggapan. Begitu pula gue juga mau berdiskusi dengan Wiraman. Tapi sebelumnya lo udah tahu belum kasus ini? Baru dikit sih, baru dikit. Dia kan yang kemarin kan gue liat beberapa di Instagram tuh yang di-post sama orang lah. Jadi dia tuh ngeprank waria gitu di Bandung pas lagi sahur, kasih makanan, ternyata bukan makanan beneran. Gue lupa isinya apa. Itu isinya sampah. Sampah ya. Dan tuh bisa kita simpulkan kalau dia itu gak ada akhlak. Sebenarnya ini bukan lelucon ya, tapi itu bisa dikategorikan tidak bermoral ya. Toksik boleh, jahat sama bego jangan. Ya mungkin bisa dibilang ya darah muda, masih naif, dan kalau gue bilang ya itu
gak ada pembenarannya, itu emang udah salah banget. Dan kalau misal lo nonton video ini, gue saranin dirubah sama selesain masa lalu. Iya gak sih? Betul. Sekarang lu udah dicari, udah jadi DPO, ya udah kalau lu ada masalah ya udah dihadapin aja gitu. Kalau nantinya lu mungkin bakal dapat kecaman ini atau mungkin lu bakal kena kasus dan lain-lain, bakal dipenjara dan lain-lain, ya udah hadapin aja gitu. Tanggung jawab sama apa yang udah lakuin, bukan dengan cara kabur-kaburan. Ini buat lu Ferdian Paleka ya. Dan buat yang lain-lain nih, kalau gua rasa ya udah, kita nggak usah bahas lagi ke masalahnya. Ini jadi pembelajaran aja buat kalian juga, bukan buat si Ferdian dong, tapi buat kalian juga ya. Makanya remaja tadi yang lo bilang sering, bisa jadi dia tuh nggak tahu mana yang baik atau mana, bukan mungkin tahu mana yang baik mana yang benar, tahu gitu loh, masih mau YOLO gitu ya. YOLO lah. Ini boleh nggak sih? Ya boleh kali ya, kayak gitu kan. Iya, gue bisa bilang kayak gini juga Pernah dulu. gue pernah, maksudnya kayak pernah setolol itu juga pernah. Mungkin kita juga pernah seperti itu gitu, tapi mungkin nggak terekspos. Iya, tidak sengaja diekspos, tidak jadi viral juga. Iya. Tidak merugikan orang lain juga ya, mungkin sampai kayak ya warnanya kesian gak sih sampai dia tuh Iya sih, dia kalau puasa ada gitu. Humanity bro, Humanity. rasa kemanusiaannya di mana ya. Tapi ya ini jadi pembelajaran aja buat kita dan buat kalian juga yang lagi di rumah, yang lagi nonton. Udah stop yang kayak gimana banget. Ini jadi pembelajaran aja. Terus misalnya nih man, gue mau ngasih contoh aja ya. Misalnya nih, dia ngasih baju itu sampah, dia ngasih orang-orang itu sampah. Kalau misalnya gue bilang gini, man, lu jomblo, tolol, lu nggak berpenghasilan, gaji lu kecil dan lain-lain, itu gue ngasih sampah ke lu. Tergantung sih. Kalau misalnya gimana ya? Sebenarnya Ini jawaban gitu, beneran gue ya. Ini iya, jawaban iya. beneran gue ya. Jawaban beneran gue karena kita kenal ada temen, itu juga nggak terlalu jadi pikiran buat gue. Kalau jadi pikiran buat lu ya. Enggak, itu bukan sampah lah buat gue. Tapi kalau orang nggak kenal tiba-tiba ngasih kayak ngomong kayak gitu, ya minimal gue bukannya mikir ini sampah ya, tapi apaan sih lu gitu, lu siapa aja gitu loh. Jadi yang mau gue tekanin di sini sebenarnya Ferdian itu ngasih sampahnya itu dalam bentuk objek. Ya visualnya kelihatan. Visualnya kelihatan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita kayak gitu ke orang lain, ya jadi gini lah. Maksudnya kayak lu ngebully secara verbal Iya pun sih, iya. kayak itu nggak jadiin lu bener gitu Iya, nggak sih? Benar. Mungkin lu emang merasa kekesalan saat ngeliat kontennya, lu ngerasa kayak aduh gue patut harus ngomong kayak gini, gue harus ngerasa ngelepas kekesalan gue terhadap dia yang salah. Ya jangan berlebihan aja sih, karena balik lagi sama aja nanti ujung-ujungnya lu sama dia melakukan hal yang salah maksud gue. Kayak contohnya kita ngatain B-boys, alay, atau segala macam, kita sama aja ngelempar sampah ke dia, jadi kita nggak ada bedanya. Iya, kita kenal enggak, tapi kita lempar sampah, bayangin yang tadi Iya. ceritainnya. So jadi kita jadiin dia itu sebagai contoh konkret ya.